sekali jadwal untuk adanya workshop online free untuk teman-teman semuanya. Setelah di workshop yang pertama kita sudah bahas bagaimana menghadirkan keberkahan di keluarga kita. Lalu di workshop kedua kita sudah membahas bagaimana menjadi keluarga yang kuat di tengah riuhnya akhir zaman. Dan sesuai dengan request teman-teman semua di workshop yang kedua, katanya penasaran banget mau bahas tentang komunikasi suami istri. Nah, malam ini kita wujudkan. Nanti Kak Dimas dan Mami Eza akan bahas ngulik habis bagaimana caranya untuk kita bisa upgrade komunikasi suami istri. Dan tentunya materi malam ini sebenarnya nggak cuma untuk suami istri aja, tapi untuk teman-teman yang masih single gitu ya, bisa banget nih buat belajar supaya nanti ketika sudah berpasangan, tentunya berharapnya kita komunikasinya akan jauh lebih baik dan nantinya rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah bisa terwujud. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, boleh nih teman-teman sekali lagi yang belum menyalakan kameranya untuk menyalakan kameranya dan mengganti namanya atau menuliskan domisilinya di kolom komentar. Silahkan teman-teman. Aku penasaran nih, pengen tahu dari mana aja teman-teman belajar kita malam hari ini. Yuk teman-teman, kita ketik-ketik dulu dari mana aja nih. Ada Kak Indah, Kak Yusman Arif, ada Kak Maryam, Kak Hidayati. Saya manggil kakak aja ya, biar serasa sepantaran gitu ya, seumuran. Nah, dari planet Bekasi, wah Masya Allah, mesti pakai apa nih kalau dari planet Bekasi ke sini nih? Pakai ini dulu ya, apa namanya, pesawat dulu kah ya? Dari Bintaro, Ciledug, Tangsel, oke, tetanggaan nih. Wow, Masya Allah dari Lombok berarti 1 jam lebih dulu ya, kurang lebih ya. Dari Lok Sumawe, Masya Allah, baik teman-teman karena sudah berkumpul semua dari Sabang sampai hampir Merauke nih, Masya Allah ya teman-teman. Maka sebelum kita mulai acara malam hari ini, yuk sama-sama kita sejenak untuk berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini semuanya nih selain bermanfaat pastinya juga bisa kita aplikasikan sehingga nanti rumah tangga kita ataupun kita yang sedang akan menjalankan rumah tangga dapat mempraktekkan ilmunya dan berkomunikasi dengan pasangan dengan lebih baik lagi. Baik teman-teman, kita dipersilakan untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, Masya Allah, ini semuanya sudah ramai malam hari ini di Zoom kali ini nih. Baik, sebelum kita masuk nih ke acara kali ini, sudah tahu dong ya kalau malam hari ini materinya akan disampaikan oleh Kak Dimas, Adista, dan Mami Eza Dirwan, yang mana merupakan seorang pasangan, couple ya, jadi pas banget bahasannya mau bahas komunikasi suami istri, yang juga seorang sepasang family improvement enthusiast, trainer, juga couple planner, Masya Allah ya. Jadi teman-teman nanti boleh banget ngulik-ngulik nih tentang komunikasi suami istri. Jangan sia-siakan kesempatan belajar malam hari ini. Dan sebelum kita panggil Kak Dimas Adista dan Mami Eza yang sudah tampak di layarnya sudah senyum sumringah, warna bajunya juga sudah serasi biru-biru gitu ya, Masya Allah. Kita kenalan dulu melalui video berikut ini. Udah sholat asar selesai, ya.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Sabrina. Kak Sabrina itu ada di mana-mana. Mm-mm. Kalau teman-teman yang udah dekat sama kita yang ada di Transjakarta ataupun mitra-mitra kita yang bareng juga yang sekarang usaha bareng, bisnis bareng itu kenal banget sama yang namanya Kak Sabrina. Panjangannya Kasab. Ya kan nggak enak ya Kasab. Jadi kayak berasal dari kepolisian Kasab. Kepala apa tuh kalau Kepala apa kasar? tuh ya? Kasab ya. Masya Allah, jazakumullah khair Kak Sabrina. Masya Allah, sehat teman-teman ya. Insya Allah semua sehat-sehat ya. Doakan Hmm, kami berdua ya yang emang agak kurang sehat hari ini. yes. Tapi insya Allah dengan bertemu dengan teman-teman semua kita Hmm, bertatap muka, insya Allah ya. memberikan energi-energi positif sehingga lebih cepat sehatnya. Lebih cepat Amin. sehatnya. Dan sekarang yang bikin aku pribadi lebih cepat sehatnya, ini yang nonton mentor-mentor semua. Masya Allah. Coba ngapain sih udah pada pulang aja ya Kak Udah pulang Nuzul, Kak katanya udah di Rahma. Udah rumah. di rumah ya? Coba-coba nanti aja ngobrolnya. Masya Allah ya. Alhamdulillah ini kita enaknya kalau dipantau ya, kalau bercommunity itu enak banget. Kenapa? Ketika kita lagi ngobrol aja, mentor-mentor kita seniornya muncul semua. Ini lihat nih Masya coba Allah. tulisan yang ada tulisan MM itu adalah mentor-mentor kita di community bisnis MM. Jadi ada semua nih mantau. Jadi enak ya nanti kalau tiba-tiba ada yang bertanya, ini ada senior-seniornya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau di kita, di komnya kita, kelas online MM-nya Dimas dan Eza, kita pasti base-nya bakal ngebahas keluarga. Makanya kan, yang keluar ada yang bareng sama anaknya, ada yang Mm-mm. ibundanya saja dengan muka penuh pengharapan, "Heeh, aku sekarang mau punya ilmu biar aku lemparin ke muka suami." Jangan, berarti itu salah niat. Berarti salah niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dan teman-teman yang ada di sini pasti tahu kan mulai mengerti sekarang kalau ngelihat Instagramnya kita. Saya sama Eza lagi jalanin bisnis bareng. Terutama kalau teman-teman yang masih pisah kantor, kita mah kantornya kemana-mana bareng. Atuh naik motor bareng, mobil bareng. Ya Alhamdulillah nggak bosen ya. Kalau naik motor nggak bareng tuh nggak Mati. aneh, Pak. Motornya Masa dua. dua gitu. Walaupun kita agak sempit-sempitan ya, tapi nggak apa-apa. Satu motor berdua lebih romantis. Makin mesra Yes, kalau di MM makin mesra. katanya. Tapi gini. Ada nggak sih impian teman-teman yang ada di sini pengen kayak kerja bareng? Coba, aku pengen tahu aja. Boleh raise hand pakai apa namanya Emoticon. emoticon atau mau chat, boleh nggak? Aku cuma pengen lihat kan ada fitur raise hand ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak ketemu fitur raise hand itu ada di chat, atau di kolom yang namanya reaction. Hmm, Reaction ada nggak? Coba di react dulu. Kalau kayak saya sekarang nih, nah saya raise hand tuh. iya. Ada di kolom partisipan. Ada nggak yang pengen kerja bareng sama pasangan Oh, atau justru oh. kayaknya ih bosen kali kalau kerja bareng pasangan kayak seharian ketemu malam di rumah ketemu lagi gitu nggak sih? Atau justru menanti, wih banyak yang mau, Mau tuh. Masya Bahkan ada beberapa Allah. yang jomblo di sini udah ngangkat tangan duluan. Jomblo tapi ngangkat tangan. Nggak apa-apa, itu kan namanya Iya, impian itu dan namanya impian dan harapan. Kita harapan. harus doakan supaya nanti kejadian. Nah, kita bakal ngobrolin dua kom pertama kita. Dua kom pertama kita itu yang pertama ngebahas tentang keberkahan di keluarga dan yang kedua adalah menjadi keluarga kuat di tengah gempuran akhir zaman. Yang pertama itu adalah tentang keberkahan. Ya, kita waktu itu belajar bagaimana caranya kita menghadirkan keberkahan di dalam keluarga. Pastinya kita mau dong di dalam keluarga itu selain kita memiliki sumber finansial dan yang bisa menghidupi keluarga, tapi juga kita mau bahwa sumber keuangan tersebut adalah sesuatu yang mendatangkan keberkahan untuk keluarga kita gitu. Nah, tapi apa sih itu keberkahan? Nah, berkah ini kita harus pahami bersama dan pasti insya Allah semuanya teman-teman di sini udah paham ya karena kita udah pernah lewat ini, udah pernah lewat kelas ini bahwa berkah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keberkahan yang datangnya dari Allah kemudian dia melekat ke dalam kehidupan kita pada aspek-aspek baik yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Kemudian akan menghasilkan efek-efek barokah yang membawa kita semakin mendekat kepada Allah. Apa sih efek-efek barokah ini kalau misalnya mau kita apa namanya jabarkan secara yang simple gitu, kalau teman-teman rasakan misalnya di dalam rumah gitu, rumah kecil, rumah yang mungkin kalau dilihat dari luar
kecil, sempit, tapi ketika di dalamnya hati kita lapang, berarti ada keberkahan turun di dalamnya, di dalam rumah tersebut. Entah mungkin orang-orang yang ada di dalamnya itu saling happy, senang, tenang, saling cinta, saling menebarkan kasih sayang. Juga mungkin ketika teman-teman mengerjakan sesuatu, sepertinya yang dikerjakan itu banyak yang bisa selesai, tapi kok waktu yang habis cuma sebentar aja. Nah, biasanya nih habis-habis subuh tuh, kalau ada yang udah mulai kerja tuh di setelah subuh, biasanya itu pekerjaan bisa selesai dalam waktu yang bisa selesai dalam waktu yang sedikit, tapi yang diselesaikannya tuh banyak. Nah, itu contoh-contoh efek-efek barokah yang bisa kita rasakan. Juga nih biasanya kalau kita mengalami ujian, namanya manusia pasti selalu ada ujian, selalu ada musibah yang kita alami, cobaan. Tapi dengan adanya ujian itu, kita malah semakin menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih produktif lagi, bisa mengambil hikmah-hikmah dari ujian tersebut. Nah, itulah salah satu contoh efek-efek barokah yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah, terus tapi apa sih yang menjadi ciri-ciri dari kebarokahan itu? Misalnya dari usaha kita, atau misalnya dari kehidupan rumah tangga kita gitu ya, anak-anak kita. Apa itu ciri-cirinya yang ditempeli sama barokah itu? Nah, kita bisa lihat ya, jika sesuatu itu kecil maka dia akan bertambah. Jika sesuatu itu besar maka akan meningkat manfaatnya. Dan dia akan berkelanjutan atau sustain. Sustain dalam artian usaha kita ini mendatangkan kebaikan bagi orang sekitar. Usaha kita ini tidak merusak atau tidak merugikan orang lain. Bahkan dengan adanya usaha ini kemudian memunculkan kebaikan lagi, dan kebaikan lagi gitu ya. Kalau sesuatu itu kecil, dia akan kemudian terus bertambah, terus bertambah. Nah, ataupun ketika sesuatu itu sudah besar, misalnya usaha kita tuh udah besar, maka impact-nya atau manfaatnya kepada orang sekitar akan semakin meningkat. Nah, ini yang kita udah bahas ya waktu di pertemuan kelas pertama. Lalu kita lanjut ke kelas kedua. Waktu itu kita bahas tentang kekuatan keluarga di tengah riuhnya akhir zaman. Nah, di tengah riuhnya akhir zaman itu apa? Akhir zaman itu adalah di saat semua gempuran misinformasi itu luar biasa sekali. Kita kemarin sampai ngebahas misinformasi itu kayak apa? Misinformasi itu maksudnya teman-teman bahwa ketika kita nggak tahu mana benar, mana salah. Gempuran kita banyak banget. Dalam 1 menit aja seperti ini gempurannya. Akhirnya kita nggak tahu mana benar, mana salah. Apakah yang benar adalah menumpuk uang atau bersedekah? Itu cukup gampang ya. Tapi apakah yang benar pacaran atau enggak? Ini kan bagi kita jadi bingung. Misinformasi yang menggempur keluarga kita luar biasa sekali. Maka fitnah akhir zaman itu mengacaukan semuanya ya. Akibatnya kita menjadi keluarga yang kocar-kacir tidak kuat. Dan tahu nggak, kekuatan keluarga itu adalah penting karena kekuatan ketahanan keluarga itu proses yang harus diusahakan terus menerus teman-teman, harus dan kita sekarang akan melihat indikator keluarga kuat yang waktu itu sudah kita sampaikan. Ada 5 teman-teman indikator keluarga kuat yang waktu itu kita bahas. Apa aja nih? Ada 5. Sehat, ekonominya juga sehat, pengelolaan resiko, kesempatan konflik, pengasuhan kuat, dia kuat dalam pendidikan, kuat di kehidupan bermasyarakat. Jadi keluarga kuat itu sebenarnya agak susah ya. Coba lihat dari atas. Keluarganya harus sehat mental, sehat fisik, sehat emosional, sehat spiritual. Kita nggak akan bahas sekarang. Kita sudah bahas hampir 1,5 jam waktu itu ya, bulan kemarin. Ekonominya jelas teman-teman, memiliki sebuah bisnis yang sustain, memiliki penghasilan yang sustain, berulang, mendapatkan margin yang bersih dan tentunya halal. Nah, makanya disinilah faktor keluarga kuat itu penting karena nanti gempurannya luar biasa. Tapi kita selalu, kalau misalnya di sini kita selalu bicara tentang apa? Keluarga ideal. Pasti kita bicara tentang keluarga ideal. Keluarga ideal tuh kayak apa? Karena value aku dan Eza pasti membicarakan tentang improvement di dalam keluarga. Family improvement. Kita ulang lagi, berarti untuk mendapatkan keberkahan keluarga semuanya harus didapatkan syarat-syaratnya, yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya bertumbuh berkembang, dan bukan hanya dua-duanya, harusnya keberkahan itu turun kepada anak karena kita pengen bareng-bareng sama anak terus dan legacy kita turun ke anak. Clear? Kita di akhir zaman, di Kom 2 kita udah ngomongin, kita nggak bisa gini-gini doang. Karena di akhir zaman ini gempuran fitnahnya besar, misinformasi besar, jadi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah.
Sehingga kita harus cepat-cepat memburu ke kondisi ideal tadi. Jelas dari 2 pertama, yang paling bisa kita kejar adalah faktor ekonomi yang harus kita tingkatkan. Ya, Itu karena dulu. faktor ekonomi secara datanya menjadi banyak jalur masuk ke hal-hal yang menjadi kekacauan akhir zaman ya. Jadi Semuanya masuk. banyak sekali kasus-kasus akhir zaman ini yang terjadi dari faktor ekonomi yang menyebabkan banyak kasus-kasus yang mungkin nanti sebentar lagi akan kita Iya. lihat ya. Dan ngobrol-ngobrolin tentang kasus berarti kita ngomongin tentang hubungan berkah dan juga penghasilan yang berkah. Nih, sambil jalan aja aku udah nyiapin barcode-nya. Kalau teman-teman mau kayak aku sama Eza bisa bisnis dari rumah, yang ibu-ibu mau tambah penghasilan buat ayahandanya, buat suaminya, kan suaminya kerja nih, terus ibunya banyak keinginan. Gimana cara nambah ya penghasilan suami? Udah tinggal scan aja nanti. Insya Allah di ending juga kita tambahkan lagi. Bismillah, kita masuk ke materi hari ini. Siap ya? Kalau siap jempolnya dulu boleh depan layar. Bismillah. Nah, digoyang-goyangin boleh biar ketahuan. Jangan-jangan itu mah screenshotan. Saya takut soalnya. Dari tadi ada yang diem aja gitu ngeliatin. Jangan-jangan di screenshot gitu. Oke, coba geleng ke kiri sedikit. Geleng ke kanan sedikit biar tahu benar. Oke, Masya Allah. Kita baca basmalah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama mah udah paling gampang. Pakai bahasa Sunda we-nya naha sih. Naha kudu upgrade. Atuh gini-gini juga cukup. Coba. Pikirin dulu sama teman-teman Gara. Ngapain harus upgrade komunikasi suami istri? Yang gini aja udah cukup. Coba kayak Kak Rahmi dan sebelahnya mah udah tinggal di kaleng tuh dipeluk. Aku baik-baik aja, cenah. Gitu ya. Kenapa harus upgrade? Ada pendapatkah teman-teman yang mau siap speak up? Silahkan nanti raise hand. Tapi kalau enggak tulis di kolom chat. Coba aku pengen tahu. Kenapa sih kudu upgrade? Kan gini wae cukup. Enggak usah, cukup ah. Coba. Atau saking bingungnya mengikut aja. Coba. Kenapa harus upgrade? Aku mau tanya sama teman-teman. Tapi tadi aku lihat loh ada chat yang bilang nggak mau kerja bareng sama suami karena sering banget beda pendapat. Oh, Cocok nih. aduh. Berarti duduk di sini ya sampai terakhir. Insya Allah. Saya tuh mau ngasih tahu ya. Saya nggak pernah pegang uang. Lebih enak tahu suami teh nggak, kalau tipe kayak saya ya akhirnya semua minta aja sama dia. Mam cukup nggak sekolah anak? Alhamdulillah gitu katanya. Mam cukup nggak nanti buat umroh bulan ini? Alhamdulillah kami insya Allah akan berangkat sama teman-teman aja ada buat bayar umroh cukup. Alhamdulillah. Bawa anak bisa Alhamdulillah. Kejadian bisa bareng-bareng. Itu beda lagi kelas online-nya ya nanti ya tentang alhamdulillah mindset. Kita belajar lagi nanti tentang mindset alhamdulillah. Jadi enak loh. Jadi kan tadi gara-gara ngomong nggak mau. Tapi karena nggak ada yang jawab. Karena belajar mah seumur hidup tuh kata Kang Adi. Kalau nggak di-upgrade, atuh update bener atuh. Soalnya godaan-godaan mah update pisan. Godaan mah update pisan. Siapa yang kemarin nih menyiksa diri dengan nonton Ipar Adalah Maut? Nyiksa dah. Tuh seri kan pada ketawa nyiksa diri tahu. Nyiksa diri, coba. Ayo kita nonton box office di dalam keringetan. Nangis, kesel gitu ya. Nyampe keluar, sini handphone kamu. Aku mau lihat. Kenapa jadi beda handphone keluar bioskop? Jadi jangan Betul. cari masalah. Bener godaannya Ya, update. godaannya Tadi. update, jadi komunikasinya juga harus di-upgrade. Asik, agar tidak membosankan dalam komunikasi. Bener. Yes. Tahu nggak? Aku tuh ketemu banget seorang keluarga yang isinya ngomongin tetangganya mulu. Nggak capek itu teh, itu. Tetangganya beli AC dia yang kepanasan atuh. Harusnya dingin ya. Kita dingin kan udah beli AC. Temennya yang beli mobil dia yang riweuh. Bahkan ada kejadian tetangganya upgrade ini septic tank. Dia ikutan. Padahal septic tank dia juga baru. Nggak penuh. Karena nggak upgrade obrolan suami istri. Coba kalau upgrade obrolan suami istrinya contohnya gini. Mam udah baca belum artikel kemarin tentang marketing online yang kita bisa jalanin berdua itu? Upgrade ya. Coba perhatiin. Mam, nanti buat umroh kita mau ngapain ya? Tuh, berdua. Uangnya udah tinggal berapa? Buka pintu bisnis mana lagi? Aduh.
Asik. Tapi gini, aku mau ngasih yang serem aja dulu ya. Kenapa harus upgrade? Nih udah Yes. paling gampang. Nih. Jadi sekarang tuh mau cerai ngantri. Masya Ini Allah. mohon maaf ya kalau menyinggung beberapa pihak. Misalnya di sini ada beberapa yang Kak Dimas ngomongin cerai orang aku single parents, tapi ini fakta yang harus dibahas. Dan itu ketakutan yang nyata. Ini ngomongin parents, single parents. Tapi aku mau ngasih sesuatu yang lebih serem. Emang kalau nggak berubah juga, kita mau ngedengerin sebuah berita. Tapi ibu-ibu tolong sambil istighfar. Karena siapa tahu gara-gara nggak upgrade, tiba-tiba kasusnya jadi begini. Kita tonton sama-sama ya. Bismillah. Seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil 8 bulan tewas di tangan suaminya sendiri di rumah kontrakan di kawasan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kejadian bermula karena sang suami sakit hati karena diingatkan sang istri agar segera berubah. Sakit hati karena diingatkan, sang suami langsung melakukan kekerasan ke istrinya sendiri, di mana sang suami juga menutup wajah korban memakai bantal selama 4 menit sehingga tak bisa bernafas. Pelaku melakukan sandiwara dengan berteriak minta tolong dan berpura-pura sedih. Curiga dengan sikap dan gerak-gerik pelaku, keluarga korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Solok Kota. Tidak berselang beberapa jam, penyidik menemukan bukti kuat bahwa Rizky, 23 tahun, adalah pelaku tunggal. Baru banget nih kasusnya, dan ini cuman hanya satu dari sekian banyak kasus yang terjadi antara suami dan istri, kasus kekerasan yang penyebabnya adalah faktor ekonomi. Jadi kalau tadi disebutkan karena diingatkan itu masalah ekonomi. Jadi dan beberapa kasus yang lain juga gitu ya, masalah suaminya hobi apa tuh pinjol, terus juga main game online gitu, akhirnya lupa akan kewajibannya untuk mencari nafkah, atau nafkahnya kemudian kurang untuk keluarga. Nah, faktor-faktor ekonomi lah yang sering sekali menjadi penyebab kasus-kasus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang sebelah-sebelahan yakin sebelahnya nggak ada niat gitu, tiba-tiba membekap tar malam kan agak jadi. Jangan, kok serem. Tapi kalau komunikasinya nggak di-upgrade, siapa tahu ternyata ada kesal terpendam yang akhirnya nanti meledak. Karena meledak itu karena semuanya dipendam, tidak dikomunikasikan. Meledak aja tiba-tiba. Nggak sengaja apa Pak? Ini tadi malam ibu lagi tidur, saya tusuk. Soalnya saya udah kesel banget. Dan ini nyata loh. Ini mungkin kita bisa ketawa-ketawa juga sekarang, tapi ini nyata banget adanya. Saya akan kasih alasan ketiga bagaimana kenapa kita harus upgrade keluarga, dan ini sih saya yakin semua orang pengen mendapatkannya. Nih. Jelas. Salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat berarti bukan satu, tapi banyak malaikat yang akan menyambut kita di dalam surga. Tapi lihat atasnya, lihat yang di-highlight warna kuning. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Pengen? Pengen dong semuanya masuk ke sini. Maka teman-teman, kita harus selalu upgrade. Karena kita nggak mungkin masuk surga bersama-sama keluarga kalau ada sakit hati aja kita nggak berani ngomong sama pasangannya. Dan kita pengen punya keluarga ideal, which is kita pengen punya anak yang ngikutin kebaikan, bukan ngikutin mau kita ya, ngikutin kebaikan tentunya anak-anak. Sekarang gini, nggak usah pikirin anak-anak dulu, pikirin suami istrinya dulu aja ya. Sepakat ya? Dan aku pengen teman-teman abis ini ngukur. Kita akan masuk ke ciri-ciri. In 3, 2, 1 kita akan masuk ciri-ciri. Tolong diukur dulu adakah ciri-ciri ini di teman-teman, karena aku akan membuka polling. Oke, coba lihat dulu. Adakah ciri-ciri ini di teman-teman? Sambil dilihat aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat dulu. Coba kita bahas satu-satu ya. Pembicaraannya nggak efektif, cenderung berputar-putar, terus udah gitu menghindari konflik, soalnya nggak mau berantem gitu ya. Yang nomor 2,
Nomor 2, seringnya memilih bahasan ringan dan cenderung menghindari pembahasan mendalam mengenai perasaan. Ini tuh sebenarnya karena takut menyinggung perasaan gitu ya. Kalau misalnya diungkapkan rasa jengkelnya atau misalnya kurang puas akan sesuatu, takutnya nanti jadi berantem. Balik lagi, sebenarnya ini tuh adalah tindakan-tindakan flight, teman-teman. Jadi kalau kita dihadapkan kepada suatu problem, bukannya kita berusaha mencari solusinya bersama, tapi justru kabur dari masalahnya. Yes. Nah, hal inilah kemudian nanti kalau tidak diselesaikan akan bertumpuk-tumpuk dan lama-lama akan menjadi triggernya akan membuat suatu masalah yang besar gitu. Akhirnya pecah. Ibaratnya kalau bisul tuh ya, udah pecah dia tuh. Selesai tuh. Yang nomor 3, minimnya waktu berkualitas bersama-sama. Adakah teman-teman yang masih minim? Maksudnya minim tuh maksudnya karena kadang-kadang ini tuh diakibatkan karena nggak punya bahan obrolan. Karena udah mentok aja, karena keselnya udah bertahun-tahun, akhirnya memang cenderung menghindari berkualitas bersama-sama. Maksudnya gini, aku sih seringnya scrolling handphone tapi kalau scrolling handphonenya di kasur sambil kakinya gosok-gosokan gitu kan, itu kan kualitas sebenarnya. Kita punya 15 menit yuk kita scrolling handphone, kita kayaknya butuh hari ini, boleh misalnya gitu ya. Terus akhirnya scrolling handphone, terus kakinya beradu dan kerasa kasar ya, kalau itu memang kurang minum air. Biasanya belakang kaki tuh suka kasar ketika diadu sama suaminya protes, "Mama naha rorombehen." Ya, atau beliin itu lotionnya yang mahal. Lotionnya mahal, butuh uang. Makanya nanti kita ngomongin uang nih ya. Kalau ngomongin uang kan kita butuh lotion mahal untuk menghindari perpecahan antar suku ya, alias rorom behen ya. Gitu. Jadi nomor 3, nomor 4, kesulitan dalam mengambil keputusan bersama. Itu rata-rata melempar. Udahlah, ayah aja yang ambil keputusan untuk kakak mau sekolah di mana. Udah ibu aja yang ambil keputusan. Terus Tapi pas udah keputusannya diambil, kita komplain karena merasa tuh kan, kamu sih kenapa juga ambil gini. Nah, ada gitunya. Ya, kebayang nggak? Yang kelima, nah ini udah jelas ya, pertengkaran yang sering dan tidak sehat. Kita lihat ciri-ciri komunikasi buruk dan sambil mendalami si ciri-cirinya, aku akan buka polling ya teman-teman ya. Ini adalah level komunikasi yang ada di teman-teman. Tenang. Namanya nggak akan muncul. Coba kalau menurut teman-teman tidak ada ciri-ciri di 5 ini, centang level 1. Sama sekali nggak ada, sama sekali gitu ya. Ya. Nah, ini bisa bisa dikira-kira lah Bisa ya. dikira-kira. Sampai level 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 1 paling aman, 5 mengkhawatirkan. Kalau 5 tuh berarti semua tadi 5 ciri-cirinya ada. Ya mungkin levelnya macam-macam. Macam-macam. Tapi Bismillah ya. sedikitnya ada. Oke, kita lihat. Dan ini insya Allah nama tidak akan muncul. Tenang. Namanya tidak akan muncul, jadi tidak aib gitu ya. Oke, silakan teman-teman juga sambil ngambil minumnya ya. Boleh sambil ngambil minumannya boleh. Mulai keluar. Sudah ada 47 orang, berarti aku masih tunggu 60-an. Ya, aku masih tunggu 60-an suara lagi masuk sampai minimal ada 100 suara. Insya Allah. Single ya, nggak ikutan polling. Iya benar-benar. Yang DM boleh tuh ya. Kalau yang nggak ngelihat, pollingnya di mana Kak? Pollingnya ada di Zoom-nya. Teman-teman lihat nih. Teman-teman lihat, boleh dilihat. Aku lagi buka polling nih. Jadi polling ini ada di Zoom-nya. Teman-teman lihat di bawah atau di atas. Cek. Pasti ada polling ini. Dan sekarang 60 orang sudah ambil pollingnya. Ada. Kalau yang pakai handphone dilihat atau di scroll, nanti pollingnya muncul. Ini lucu banget. Yang di chat, alhamdulillah aman karena masih single. Bener juga ya. Benar. Tapi berarti boleh di screenshot kali ya, karena ini mengkhawatirkan. Dia jadi bahan ini pelajaran untuk nanti. Ini udah kan? Oke, ini mau nanya juga sama teman-teman yang ini nih, mumpung ya, aku muncul dulu mukanya sebentar nih teman-teman. Teman-teman yang di Instagram, ini kan kita masih live.
Jadi aku mau nanya sama teman-teman yang di Instagram, masih mau live atau enggak? Silahkan komen. Bentar lagi kita bakal masuk ke cara keluar, jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi rumah tangga. Komen ya yang masih mau live, silahkan komen di Instagram dulu. Sambil kita masih ada polling di YouTube, di Zoom. 69 orang sudah polling. Kita lihat ya, ternyata beragam, Mami. Masya Allah. Coba kita lihat. 70 orang sudah jawab dan teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Bisa lihat live resultnya di layar teman-teman bahwa yang aman banget itu merasanya cuma 19 orang. Sisa-sisanya pasti antara level 3 tuh ragu-ragu tuh. 2 dan 3 di tengah-tengah. Mm-mm. Tapi juga ada yang di level 4 sama level 5 juga ada. Oke, udah berapa orang? 74. 74. Kita kasih 57%. waktu 30 detik lagi lah ya. 30 detik lagi. Biar kelihatan polling. Kayaknya 75 partisipan cukup lah ya untuk menyimpulkan bahwa memang ternyata ya yang mengkhawatirkannya juga ada, level 4 ada, tapi level amannya nggak semua ya. Insya Allah, boleh deh kita tutup dulu supaya bisa kita lanjut ya. Kita end pollingnya dan resultnya sudah ada nih ya dari 79 voters. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Nih, resultnya akan muncul di layar teman-teman. Kelihatan ya? Berarti akan kita bahas nih kalau begini. Insya Allah. Kita akan membahas teman-teman satu per satu jalan keluar. Oke? Sampai sini tapi siapa tahu ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke jalan keluarnya dulu. Siapa tahu ada yang mau melihat lagi poin ini dan ada yang bertanya di kolom chat. Kami persilahkan ya. Siapa tahu nih, siapa tahu ada. Enaknya kita masuk jalan keluar terus kita bahas kali ya, gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada. Oh, masih lanjut. Yang di IG masih lanjut. Oke, yang di IG kita kasih 2 poin ya. Nanti poin ketiga kita Insya Allah buat teman-teman yang di IG kita akan bahas 2 poin jalan keluar, tapi poin ketiga dan ke atasnya itu eksklusif buat teman-teman yang memang sudah merelakan waktunya masuk ke Zoom, insya Allah ya. Oke, bismillah, kita bahas poin pertama dulu teman-teman. Ini dari kami, dari saya pribadi, poin pertamanya adalah melakukan komunikasi efektif 2 arah dan ini harus dilatih. Nomor pertama, melakukan komunikasi efektif 2 arah. Maksudnya apa melakukan komunikasi efektif 2 arah? Dan ini harus dilatih. Komunikasi efektif adalah yang tidak panjang, tidak bertele-tele, dan di dalamnya kenapa ada 2 arah? Karena ada listeningnya. Karena kalau kita nggak listening ke sebelah, itu artinya fighting. Karena dua-duanya ngomong teu daek cicing. Jadi dua-duanya adu omong. Ini omong, ini omong, ini omong, ini omong. Itu nggak efektif, Bu. Karena sama kayak apa ya? Kalau ibu-ibu pernah ke rumah sakit jiwa, itu orang-orang gila di situ ngomong nggak 2 arah. Satu menyampaikan info, yang lainnya juga menyampaikan info ya. Jadi rame, tapi pas kita dengerin kenapa dua-duanya ngomong nggak ada yang denger ya? Jadi tidak sampai komunikasi efektifnya. Berarti yang harus di-build di sini apa? Tadi yang pertama ada saya bilang tadi in English tadi. Listening. Listening ya. Jelas dong komunikasi 2 arah seperti ini membutuhkan kemampuan listening yang tinggi. Saya akan bahas listening, tetapi pelan-pelan tidak ditulis ya. Ini praktek masalahnya. Yang pertama, ketika listening, ini tolong dilempar dulu ya. Jangan dilempar, ditaruh aja pelan-pelan. Jadi kalau misalnya mau menghargai pasangan, gesturnya adalah ketika bicara, simpen, lebih baik juga jangan di depan. Atau misalnya memang handphonenya anti gores gitu ya. Simpen di meja, Bu, sorodotkeun kalau kata orang Sunda mah. Ser gitu, dilempar di meja. Seret supaya si pasangan tuh tahu, oh, aku lebih penting daripada handphone tersebut. Itu nomor 1. Yang kedua, tatap matanya, Bu. Ketika ngobrol. Kalau nggak kuat tatap matanya, ya berarti ada masalah.
Terus ngedip ya Bu. Maksudnya kalau ngobrol tatap mata tapi nggak ngedip itu psikopat kalau kata psikologis. Jadi dia gini aja. Ngedip terus dikasih apa namanya kasih yang namanya acknowledgement. Acknowledgement tuh kayak misalnya lagi ngomong terus kita Iya, Bu. ngangguk-ngangguk, senyum, oh gitu ya. Nah gitu tuh ada gitunya Bu. Oh gitu. Terus ada masa, oh masya Allah gitu. Jangan gini juga. Oh gitu. Oh terus, iya aku udah tahu. Heeh. Oh iya aku udah tahu. Iya kan, aku tahu. Ini adalah komunikasi Bu, bukan kuis menyelesaikan kalimat. Enggak. Pasangan ibu tuh paling nggak mau kalimatnya diselesain. Pasangan bapak juga apalagi. Pokoknya jangan potong meskipun kita udah tahu. Iya. Bentar, aku kan belum selesai ngomong gitu. Aku bukan ngomong itu lagi, walaupun sebenarnya iya terus diganti arah supaya nggak mau kalah. Gitu ya. Apalagi nanti ketika pasangannya manipulatif, oh ini luar biasa sekali. Oh emang kamu aja yang capek, kamu nggak mikirin aku. Tahu nggak? Jadi dia yang lebih capek dari gue gitu. Nah ini komunikasi efektif dua arah ini tentunya harus dibahas 1 jam sendiri, tapi kita tidak akan bahas. Dan ini butuh latihan. Tuh benar kata Abu Asep, kicepan saeutik gitu tah. Gitu. Gitu. Nah, kita pengen bahas sesuatu yang ada di kolom chat tapi DM ya. Jadi namanya kita sembunyiin. Contoh ya. Oke, ini nanti lengkapnya akan kita bahas ya. Selalu menyalahkan dan sering menggunakan kata-kata kasar gitu ya. Dan bahkan kata-kata kotor ketika marah dan marahnya sebagian besar karena curiga yang berlebihan. Apakah layak hubungan ini saya teruskan? Ini pertanyaan dari sahabat kita teman-teman yang bertanya, kebetulan belum menikah tapi calonnya seperti ini gitu ya. Dan beliau ini posisinya single parent. Jadi selalu berkata kotor, marahnya sebagian besar karena curiga yang berlebihan. Pertanyaannya, apakah saya harus memutuskan hubungan ini? Saya mau minta teman-teman yang ada di sini silahkan tulis di kolom chat. Kita kasih semangat sama-sama saudari kita yang satu ini. Silahkan ya teman-teman. Boleh Nah silahkan. tulisannya jadi sering merasa sakit hati dengan cara dia marah, sering menghina, melecehkan, mendiskreditkan. Jadi menurut teman-teman, Iya, apakah harus diteruskan atau harus diputuskan hubungannya? Karena Oh, punya Masya anak Allah. juga. Maksudnya yang wanita punya anak ya. Ya, yang wanitanya punya anak. Tuh langsung ke red flag, abandon ship. Mayday gitu ya. Karena di bab yang ini Kak, melakukan komunikasi efektif dua arah, dia tidak melakukannya. Dia menekan kakak, dia mempush kakak menggunakan kata-kata kotor. Jadi tidak ada dua arahnya dan itu nggak efektif. Karena kata-kata kasar nggak efektif Kak. Itu cuma meningkatkan adrenalin saja. Benar-benar apa ya, kadang-kadang beberapa laki-laki menggunakan kata kasar untuk mendiamkan atau membuat takut atau membuat istrinya tuh bertumbuh fear-nya. Kita akan bahas ini sebenarnya di poin kedua ya. Iya. Karena kembali lagi kalau misalnya kita kembali kepada tujuan menikah di dalam Islam itu kan sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Nah, bukan cinta ya, karena cinta itu hanya milik Allah, yang tanpa syarat itu hanya milik Allah dan Rasulullah. Sedangkan manusia itu masih butuh balasan. Maka kita tidak disebutkan untuk mahabbah, tetapi sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu merasa tenang dan tentram ada di bersama pasangan kita. Tapi ketika pasangan kita mengeluarkan kata-kata yang merendahkan kita, mendiskreditkan, melecehkan, pastinya rasa tenang itu nggak ada. Jadi kalau kita kembalikan dari tujuannya menikah, berarti ini udah ada satu yang hilang. Dan mungkin banyak hal lain lagi yang hilang, karena kita akan masuk ke bagian kedua soalnya nanti. Jadi balik lagi teman-teman untuk mengulang kembali tujuan menikah tadi apa. Jika ada yang tidak cocok, berarti lebih baik kita cari lagi atau kita centang lagi, checklist lagi ketika kita mencari pasangan gitu. Apakah sudah memenuhi syarat-syarat itu gitu. Betul. Kalau saran saya sih Kak ya, harus cepet-cepet ini Kak. Apa itu? Colokan? Bukan colokan, masa colokan? Apa itu? Harus segera Kak.
Apa? Itu namanya stop kontak tadi. Oh, stop, segera stop kontak gitu. Mm. Oke, baiklah. Kan namanya Indonesia stop kontak. Saya aja nge-search-nya stop kontak. Udah Kak, insya Allah kami di sini sama-sama mendoakan mudah-mudahan bisa diakhiri dengan baik gitu ya hubungannya. Amin. Meskipun hubungannya kurang baik, tapi akhirilah dengan baik supaya dapat barokah ya. Amin. Oke, Bismillah itu yang pertama teman-teman. Tapi teman-teman yang di Instagram, bye-bye. Kita udahan dulu karena kita akan fokus sama teman-teman yang ada di Zoom yang sudah meluangkan waktunya masuk ke WAG dan luar biasa sekali. Jadi kami appreciate untuk teman-teman yang ada di Zoom dan kami akan tinggalkan Instagram Live. Kalau mau scan aja barcode-nya kalau mau bareng kumpul di komunitas yang kayak kita yang isinya kebaikan semua. Dari mulai bisnis, dari mulai keluarga, dari mulai apapun kita bimbing bareng-bareng dibersamai sampai stabil, sampai menghasilkan dan sampai insya Allah hidupnya tenang ya mudah-mudahan. Oke, bye-bye. Instagram. Bye Instagram kita duluan ya, duluan kemana? Kita end dulu. Yang mana ini ya? Oh ini dia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, yang di Zoom kita tambah lagi gasnya ya. Kita masuk ke bab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mami Eza di apa sih poin keduanya? Ya, poin keduanya itu kita melatih diri untuk mengungkapkan perasaan dengan regulasi emosi yang baik. Karena perasaan atau emosi itu pasti ada. Namanya juga kita manusia. Kalau kita manusia tanpa emosi bisa dipertanyakan ini manusia seutuhnya atau punya kelainan gitu ya. Karena manusia itu memang secara fitrahnya sudah lahir dengan emosi-emosinya gitu. Emosi itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa di-upgrade, bisa diubah. Maksudnya kalau misalnya tadinya kesal, sedih, marah, kita upgrade menjadi lebih senang, bahagia, lalu tenang gitu ya. Nah, emosi itu bisa di-upgrade, dipindahkan, diubah, tetapi tidak untuk dihilangkan. Nah, makanya yang bisa kita atur, yang bisa kita sebagai manusia itu untuk mengontrol itu adalah respon dari emosi tersebut ya. Yang bisa diregulasi itu adalah respon dari emosi tersebut. Contoh, misalnya kita merasa kecewa dengan suami karena misalnya suaminya dari tadi dimintain tolong buat buang sampah dari jam 10 pagi ngomongnya iya. Ini saya maksudnya apa gimana? Ini saya muncul nih. Ngerasa diomongin ini nih. Sampai jam 2 kok belum juga gitu ya. Bisa sih perempuan itu, bapak-bapak yang ada di sini, insya Allah perempuan itu strong woman. Jangankan buang sampah, ngangkut galon aja kita tuh bisa. Tapi di depan bapak-bapak pasti kita agak merendahkan level sedikit karena tuh kita pengen gitu, kayaknya pengen di-serve gitu ya, pengen juga disayang gitu kan. Nah, balik lagi nih ke masalah buang sampah. Udah jam 2 siang, sampah masih ada juga gitu kan. Wah, tunggu deh karena ceritanya sabar nih ya istrinya. Sampai jam 4 sore udah mulai hampir tumpah tuh sampahnya. Sampahnya belum dibuang juga. Berarti kan ini udah mulai agak kesel dan kecewa sebenarnya nih. Emosi ini nggak apa-apa ada, harus kita embrace, harus rasakan. Jangan malah kita maklumi. Karena suami sudah komitmen bilang iya kan tadi waktu dimintain tolong. Nah, harus disampaikan. Tapi bagaimana caranya kita menyampaikan itu? Bagaimana cara kita meregulasi emosi yang tadi ini, emosi kecewa, rasa kecewa, rasa kesal itu? Nah, bagaimana kita melatih diri untuk menyampaikan perasaan itu kepada suami tapi tidak membuatnya sakit hati, tapi justru mau mengerjakan apa yang kita minta gitu kan. Nah, salah satu tipsnya nih kalau laki-laki itu paling bisa diajak kompromi, paling bisa diajak ngobrol tuh kalau lagi makan. Nah, jangan minta suami melakukan sesuatu pas lagi lapar-lapernya tuh. Jangan tuh. Kalau misalnya jam 4 tadi sampah belum dibuang, ya keluarinlah teh anget. Terus sudah gitu kasihlah gorengan, nggak apa-apa lah jam 4 makan gorengan ya, asal jangan malam-malam. Lagi makan gorengan terus bilang, "Pah, duh mama tuh pengen masak ini nih gitu, pengen masak ayam goreng buat nanti malam. Tapi mau nyayur, mau buang sampah juga sampahnya penuh, gimana nih?" Nah, tuh itu cakep tuh. Aduh. Itu cakep tuh kan kayak ini sebenarnya pendekatan pembicaraan, pendekatan coaching
grow namanya. Goalnya disebutkan di awal sama Mami Eza. Kamu mau ayam goreng? Mau. Goalnya disebutin di awal, baru dikasih tahu. Oh iya, tapi aku tuh agak takutnya nggak selesai nih karena sampah banyak. Wih, keren, keren, bener nggak? Nah, kalau bagi aku tambahan sedikit di masalah regulasi ini. Ya, mengungkapkan perasaan tuh contohnya kayak Mami Eza tadi sebenarnya aduh kesel banget karena udah disuruh nggak maju-maju, diubah disubstitusi perkataannya dengan sangat cakep sekali. Kalau aku babnya regulasi emosi. Regulasi itu kan aturan. Sehingga emosi kita yang atur kakak-kakak sekalian. Mau marah sama istri, nah itu harus ada term and conditionnya. Contohnya kalau regulasi emosi misalnya gini. Aku boleh marah sama istri kalau istriku melalaikan tugas-tugas rumah yang sudah disepakati. Dan tugas-tugas rumahnya epic. Ya misalnya kalau Mami Eza kan contohnya cat rumah, cat torrent enggak. Oh, apa tuh, Kang? Misalnya kayak Mami Eza kan sudah jelas memastikan anaknya makan. Itu paling gampang, memastikan besoknya anaknya mau pakai apa gitu. Sekolah. Tapi kebersihan rumah bukan tanggung jawab dia. Ini sudah diregulasi kami. Kebersihan rumah tanggung jawab semua yang menggunakan apapun milik dia dan dia harus kembalikan ke keadaan sebelumnya. Piring cuci. Saya suka bilang sama anak-anak, kalau ada yang kosong seperti ini sampah diapain? Buang. Kalau lihat yang kotor berserakan, rapihkan. Jadi bukan urusan dia. Nah, regulasi inilah yang membuat kita ketika mau marah teman-teman. Nih misalnya nih, tiba-tiba Mami Eza mau marah sama saya. Misalnya ternyata gara-gara sampah tadi ya. Aduh, ini sampah nggak diangkut-angkut. Tadi mikir, aku marah level berapa ya? Aku udah ngingetin tadi 2 jam sebelumnya dia belum gerak-gerak. Kita pakai tipe marah level 4 gitu. Dia pun sudah tahu itu namanya regulasi teman-teman. Tipe marah level 4 ya kayak tadi kayak Pap, mau makan ayam goreng nggak sih? Ya, misalnya ada sihnya, ada tekanan sedikit. Jadi kita yang regulasi teman-teman. Kalau nggak diregulasi, kita akan pakai level pedes yang sama di setiap ngomong sama suami. Ya kebayang nggak? Padahal kan level marah tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu ya. Saya contohin ya boleh ya. Level marahnya nomor 1 misalnya Dimas Adista marah sama Eza Dirwan. Level 1 saya harus dudukin dia, ngomong sebelah dia, ngomongnya harus pendek, matanya harus sedikit melotot dan sebut nama dia. Eza duduk. Wah, level 1 tuh. Level 2 turun dikit dan kita kasih tahu level 1 tuh kenapa saya harus marah begitu. Mungkin dia sudah diingatkan 5 hari misalnya, ternyata 5 hari ternyata dia diam aja di kasur gak gerak-gerak. Wajar dong aku marah level 1 misalnya. Level 2 lagi turunin dan sebegitunya. Itu kalau ngomongin yang tadi bab yang regulasi emosi yang baik. Tadi Eza ngebahas tentang mengungkapkan perasaan dengan sangat pintar sekali. Lagi-lagi ya, kalau kita lihat bab 1 kalau dibahas sejam sendiri bisa. Bab 2 dibahas sejam sendiri bisa. Sampai titik ini dulu mungkin ya. Kita buka siapa tahu ada yang mau bertanya lagi di kolom chat. Abis ini kita masuk ke bab 3 ini penting banget nih. Apa tidak ada solusi selain cerai? Sementara cerai itu dibenci sama Allah. Betul sekali, Kang. Banyak sekali solusi selain cerai. Banyak sekali. Rujuk, memperbaiki komunikasi, memperbaiki kondisi diri sendiri, memperbaiki hubungan sama Allah, tuh banyak sekali pintu pilihan selain cerai. Ketika memperbaiki hubungan sama Allah, sudah tapi dia belum. Memperbaiki komunikasi, saya sudah, dia juga belum. Nah, kalau udah kebanyakan saya sudah, dia belum, duduk dulu bentar. Oke, kita bicara satu persatu ya. Silakan Mami untuk emosi. Kalau dari aku dulu nih ya, regulasi emosi untuk seseorang yang sabaran. Tenang dulu Kak. Ketika babnya Kakak nggak sabaran, berarti kasih jeda waktu. Itu saran Mami Eza ke saya. Kasih pause dulu. Iya, kadang-kadang bagi kita nggak usah deh
perempuan laki-laki sama aja sebenarnya. Sama betul. Ya, ketika kita sedang emosi gitu ya, nggak sabar itu kan karena kita nggak mau berhenti untuk memikirkan dulu, makanya langsung keluar tuh kata-kata, entah marah, entah kesel, entah ngeluh atau apapun. Kan tidak harus selalu marah ya, mengeluh juga bisa karena kita sedang merasakan capek, misalnya dapat ujian atau apa, terus karena kita nggak sabar menelaah apa yang sedang terjadi, kita keluarnya langsung ngeluh, ya kok gue lagi sih gitu misalnya ya, kok gini terus sih gitu, atau misalnya di jalan ada yang nyalip gitu, terus tiba-tiba kita langsung teriak, woi gitu misalnya, udah keluar kata-kata ya Mutiara. lanjutannya gitu kan ya. Nah itu kan karena kita tidak mau ambil pause Pause. gitu, nggak mau ambil jeda sedikit. Nah memang betul kita itu perlu untuk berpikir dulu sebelum mengeluarkan kata-kata, karena apa yang ada di dalam emosi ini, ketika kita sedang emosi itu seringkali yang keluar itu nantinya akan disesali gitu, pasti. kalau kita nggak mikirin efeknya. Jadi memang baiknya ambil jeda dulu, berhenti dulu, pikirkan apa ya yang sedang terjadi ya gitu. Baiknya respon seperti apa yang harus aku sampaikan gitu. Kenapa teman-teman? Karena apa yang terjadi sama kita, apa yang menyebabkan kita emosi tadi itu nggak akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Percayalah, ada orang nyalip kita, Allah tuh nggak akan bilang, kamu kenapa disalib sama orang itu? Ya nggak tahu, Nggak yang tahu. nyalip dia gitu. Kita nggak akan dipertanyakan, nggak akan diminta pertanggungjawabannya, tapi kita akan dimintai pertanggungjawabannya atas respon kita terhadap sesuatu yang terjadi tadi gitu. Nah makanya kita harus memikirkan respon apa yang harus kita keluarkan gitu. Nah itu dia salah satunya supaya kita nggak buru-buru. Apapun yang dia lakukan, orang berlaku buruk sama kita, orang misalnya membohongi kita, menipu kita gitu, nggak perlu kita pikirkan, nggak perlu kita, kok dia gitu sih gitu, nggak perlu kita pertanyakan kenapa, hanya dia dan Allah yang tahu, dan kita pun tidak akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Makanya kalau untuk sabar itu ya salah satu caranya meregulasi emosi adalah bikin self talk, Kak. Self talk tuh bisikan di kepala. Jadi kayak kita ngomong sama diri sendiri dulu. Contohnya misalnya nih, ini paling gampang. Ketika tiba-tiba malam-malam ada telepon gitu dari teman kantor suami. Ya. Telepon nih, trr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 
Tar dulu nih, ketika mau dipikirin sebentar. Apa aku langsung marah dan labrak? Kadang-kadang kalau kita nggak mikir tuh istri-istri bisa kayak, ini apa ini? Ini kenapa? Coba angkat dulu, siapa tahu kantornya kebakaran. Jadi biasanya dimunculkan kalau di dalam agama kita, keluarkan 70 uzur dulu di dalam kepala. Artinya self-talk. Entah dulu, Mas, coba angkat dulu deh. Siapa tahu ada macam-macam. Nah, kalau si Mas yang ngomong, nggak usah diangkat. Nah, baru persuasif. Angkatlah Mas. Speakerphone kalau bisa. Jadi, ada self-talk dulu. Atau misalnya suami datang tiba-tiba nyuruh. Ya, ini kejadian juga kalau dari POV suami. Istri seharian di rumah habis beres-beres, terus tiba-tiba suaminya masuk, terus ngomongnya gini, Dek, kok kamu di rumah kayaknya istirahat terus ya? Munculkan dulu self-talk gini. Tidak usah marah. Suami kamu kan juga mungkin ngomong kayak gitu karena nggak melihat kamu gitu. Keluarkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Iya mas, berarti waktunya kita pasang CCTV. Loh, kenapa pasang CCTV? Ya soalnya supaya kalau aku lagi nyapu, Mas lihat. Kan sekarang Mas kebetulan pulang, lagi nggak kelihatan nyapu loh. Akhirnya si suami ketawa, kita bisa meregulasi supaya bisa lebih sabar. Karena ada self-talk duluan. Kalau gua marah, kalau gua, Nggak tahu apa. nggak tahu apa. Nanti suaminya juga ngomong, iya aku nggak tahu, kamu sih. Udah habis, selesai. Jadi supaya bisa sabar, self-talk dulu. Oke. Bismillah ya. Terus, bagaimana menyadarkan suami yang egois dan gak mau disalahkan. Merasa dirinya selalu benar, jadi selalu apapun disalahkan. Ini kuncinya upgrade komunikasi, tapi dua-duanya. Berarti sang suami selalu menyalahkan karena dia tidak mengerti konsep. Karena ada sesuatu dari seorang istri yang tidak diungkapkan. Iya. Istri tuh suka pakai kode-kode loh, bapak-bapak.
Jangan lu ngapain pakai kode atuh ya. Ini teh hidup bukan perang dunia kedua. Perang dunia kedua Jerman harus pakai kode supaya gerakannya nggak ketahuan, ya kan? Tapi ini mah suami istri jangan pakai kode. Ibu-ibu kurangi kode-kodenya, sampaikan aja maunya apa gitu ya. Bapak-bapak juga harap untuk lebih peka. Kalau istri udah nempel-nempel, manyun, diem-diem, tanyain mau apa. Mungkin mau bakso atau mau emas 24 karat Nah, yang gitu. kedua agak susah sih. Nanti kita bahas di poin ketiga nih. Gimana kalau istri minta emas 24 karat? Saya ada solusinya di poin ketiga. Tapi sebelum itu, kalau memang suami yang tadi katanya egois, nggak mau Iya. disalahkan segala macam, kita pasti ikhtiar ya. Kayak tadi ikhtiar itu pasti maksimal. Tapi jangan lupa untuk berdoa, minta sama Allah untuk dibolak-balikan hati, karena hanya Allah yang maha membolak-balikan hati. Kita cuman bisa berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin dengan belajar ilmunya, bagaimana selanya, bagaimana tips and tricksnya untuk memahami suami dan supaya suami pun memahami kita. Tapi yang pasti jangan lupa untuk berdoa supaya Allah lembutkan hati suami kita. Insya Allah, kalau kata Allah bisa, insya Allah. Jadi Allah ada Maha dua, Kuasa kita minta ya. sama Allah untuk dilancarkan bicara kita, minta juga sama Allah untuk difutuhatkan hati pasangan kita. Difutuhat itu artinya dibuka hati pasangan kita. Clear, kita ngomong clear, pasangan kita nangkep clear. Saya bakal ngomongin yang tentang ini dari Kak Ana. Berarti harus belak-belakan kalau sama suami. Ternyata bukan belak-belakan, Kak. Tapi kita balik ke poin awal, yaitu komunikasi efektif dan melatih diri untuk mengungkapkan perasaan yang tepat. Contohnya kalau belak-belakan gini, aku tuh kesel sama kamu tuh bau ketek, tahu nggak? Kamu tuh udah dikasih tau berapa kali sih? Ini belak-belakan nggak modelnya. Nah, Mohon maaf. mohon maaf, kalau belak-belakan seperti ini rumah tangga jadi UFC, mohon maaf. Iya, ujung-ujungnya nanti ada yang saling piting, terus wasit bilang salah satu kalah. Atau enggak kalau misalnya istrinya nanya, aku gendutan ya? Jangan belak-belakan, Bapak. Jangan disebut karena itu adalah pancingan. Salah istrinya juga mancing, aku gendut ya gitu. Tapi kalau sudah terlatih Pak Bu, ini bisa jadi obrolan yang super efektif. Coba kamu ke saya, tadi ke aku coba, aku gendut ya. Aku gendut ya? Kayaknya sih agak lebih tebelan dikit ya. Berarti ini tanda supaya kita berdua memperbanyak lagi jalan. Oke, tapi aku mau sepatu baru buat lari. Boleh, insya Allah. Nanti setelah semua yang ada di kamu itu yang di Shopee, kamu check out dulu tuh yang kamu mau kan. Berarti kita susun sepatu di list kelima ya. Oke. Oke. Nah, satu lihat. Dia mengungkapkan gendut berarti bukan sinyal. Karena dia sudah mengungkapkannya secara efektif. Dia langsung to the point. Mas, aku gendutan ya? Iya, aku juga nih. Iya. Selanjutnya dia akan ngomong, berarti kita lagi kurang olahraga. Oke, kita jalan. That's effective. Ibaratnya Langsung nggak pakai ada perasaan. solusinya. Iya. Langsung ada solusinya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan digantung-gantung. Jadi kalau tadi suaminya bau kelek gitu ya, jangan bilang bau kelek, carikanlah obat kelek yang termujarab. Lalu bilang, ih, aku gitu kan waktu ngerti itu, ya kan? Ih, ini keren banget tahu. Aku make seminggu nggak bau, bener loh, Pap. Kamu mau coba nggak? Aku udah beli satu buat kamu. Bener dia pakai. Dipakai. Karena aku tuh teman-teman kalau misalnya keringatnya lagi banyak itu nggak kerasa bau keringatnya luar biasa, apalagi kalau pakai baju katun. Nah itu dibalik si Dimas Adista itu kalau keringatnya luar biasa, akhirnya dibeliin, Pap ini yang kuat lama. Oh iya, itu nggak pakai lama karena bab regulasi emosinya udah selesai Bu. Intinya gitu. Misalnya dia ngomong makan bakso, berarti saya tahu dia mau makan bakso. Ketika dia ngomong lagi pening, aku pusing, jangan ditanya dulu, ya saya nggak akan nanya dulu. Clear kan Bu? Jadi dia nggak akan, kamu kenapa sih? Kenapa pusing gitu? Emang ada apa? Coba cerita sama aku. Lah dia bilang gua pusing ya, masih ditanya gitu. Diam dulu aja gitu ya. Yes. Nah, kalau saling mengerti, saya juga ngomongnya begitu contohnya ke anak-anak. Nah, papi mami lagi mau me time dulu berdua makan sambil ngobrol boleh. Abis ini Ade sama Uni nanti ngobrol sama papi mami ya. Clear. Clear, maksudnya clear poinnya. Berapa menit? Sekian menit gitu. Mam, aku capek lagi nggak bisa mikir. Oke, udah deh cukup. Ketika komunikasi selesai, kita balik lagi ke bab 1, komunikasi efektif, 2 arah tentunya dengan listening, yang kedua melatih diri terus untuk mengungkapkan perasaannya dengan efektif, nggak pakai kode, nggak pakai bu, jelas, clear dengan bahasa Indonesia yang disempurnakan, jangan pakai kode.
Istrinya orang Padang, suaminya ngomel-ngomel pakai Sunda, teu nyambung ya. Oke, bismillah kita langsung lihat ya ke kolom chat lagi sebelum masuk ketiga nih ya. Kalau dulu orang tua saling berselingkuh terus kayaknya ninggalin trauma, jadi sering curigaan dan akhirnya bertengkar. Gimana ya Kang caranya biar bisa percaya sama suami dengan segala trauma yang dimiliki? Kalau percaya sama suami mah susah, percayainnya sama Allah. Kalau ketakwaan kita berdua nih suami istri sudah naik, Teteh, itu pasti kita akan nitipin suaminya ke Allah seperti dia. Dia suka chat kalau saya pergi kemana-mana, pokoknya aku titipkan kamu sama Allah. Greget dikit nggak apa-apa, pokoknya aku Ada titipin. doanya itu, astaudikalladzi, nanti kita catat di grup ya. Ya, nanti kita share di grup ya. Share abis di ini ya. grup. Itu doanya kalau aku sih bilang gini ya, apapun laki-laki maupun perempuan gitu melakukan sesuatu kemaksiatan di luar Iya. sana itu bukan karena pasangannya kurang atau ada sesuatu yang kurang srek sama dia, tapi sebenarnya hanya satu penyebabnya karena dia nggak takut Allah, itu aja. Jadi kalau kita titipkan sama Allah, insya Allah kita percaya ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menjaga dia. Mau gimana pun godaan di luar sana, insya Allah Allah akan jaga. Tapi komitmen dua-duanya. Gitu. Jadi kalau masalah tadi ngomongin Kak, aku punya trauma dan trauma ini harus disembuhkan. Betul. Caranya menyembuhkan trauma adalah mengupgrade diri, mematangkan emosi. Kita udah bahas tadi kan tandanya keluarga kuat, matang emosional, matang spiritual, matang knowledge, finance juga aman. Nih ya, ada satu tips nomor 3 ini epic teman-teman. Nomor 3 ini tipsnya berhubungan sama komunitas yang lagi kita jalanin dan ini bisnis dari rumah. Contohnya yang ketiga adalah apa teman-teman? Memiliki kegiatan bersama-sama lebih baik bila mengelola sesuatunya bersama-sama. Kenapa harus sama-sama? Ya karena kalau misalnya bareng terus, kebayang nggak? Saya sama Mami Eza, kalau nggak memperbaiki komunikasi bareng sama Mami Eza, berarti ya kita nggak punya tempat latihan. Maksudnya kalau gimana cara upgrade komunikasi? Pasti latihan. Nah sekarang kalau nggak ngerjain bersama-sama, kapan latihannya? Pertanyaan saya. Contohnya, dua-duanya ngantor. Beda kantor. Hitung deh. Coba hitung. Kapan mau latihan upgrade komunikasi ketika kantornya beda? Makanya kita balik ke kolom chat, lihat tuh. Lihat di kolom chat ya. Coba lihat di kolom chat. Gimana suamiku belum tergerak. Gimana suamiku belum mau belajar. Gimana mau ini. Pertanyaan dari kami, gimana mau upgrade dan latihan kalau bareng-bareng aja jarang. Kalaupun misalnya sama-sama kerja, harus mencari waktu banget pulang nyampe ke rumah. Bener, jangan sampai kita sampai ke rumah tapi malah sibuk masing-masing gitu ya. Me time-nya dilakukan masing-masing tapi nggak berdua gitu. Tidak saling menanyakan kabar, tidak saling curhat, tidak saling menanyakan solusi gitu. Kadang-kadang suami istri ini lupa kalau mereka itu adalah partner sebenarnya. Nah, bisa jadi permasalahan suami, istri yang punya jalan keluarnya. Bisa jadi permasalahan istri, suami yang punya jalan keluarnya. Tapi kadang-kadang karena kita lupa suami istri itu adalah partner, sampai ke rumah masing-masing sibuk sama masalahnya masing-masing yang ada di kepalanya sendiri gitu. Nah, me time ruwet sendiri, me time megang HP masing-masing juga. Pas suaminya nanya dikit mah lapar mah, pergi aja ke dapur, sana ada makanan gitu. Suruh ngulek sendiri. Ya Allah. Karena pusing sendiri, ruwet nggak dikeluarin, ruwetnya nggak Iya. diobrolin bareng-bareng gitu. Nah, makanya di sini aku tuh punya solusi. Makanya teman-teman, nih komunitas MM ini adalah komunitas yang bakal nemenin teman-teman yang mau bisnis bareng nambah penghasilan dari rumah. Istri-istri yang mau nambah penghasilan suami boleh ngangguk depan kamera, boleh? Boleh, boleh. Iya, atuh jelas semuanya mau nambah ya. Orang laki juga pengen nambah. Sekarang kalau misalnya aku pernah nanya sama temanku dan temanku ada di sini sekarang. Kita nggak usah sebut namanya. Ini sahabat banget ya. Yang ada di sini coba kita lihat nampaknya. Oh iya, istrinya ada. Istrinya ada. Istrinya ini baru melahirkan anak ya. Nanti kita dadah-dadahan ya. Namanya nggak akan aku sebut. Tapi ketika istrinya ini dulu sempat kerja. Sempat kerja. Akhirnya ada sesuatu yang dikerjakan dari rumah. Ketika punya anak pertama, pekerjaannya nggak dikerjakan lagi. Berarti full ibu rumah tangga. Lalu anak keduanya lahir juga full ibu rumah tangga. Akhirnya sebagai istri yang tadinya sempat bekerja ketika pulang ke rumah tanpa ngapa-ngapain, kira-kira gimana mengelola emosinya? Pasti di bab 1 dan 2 ini pasti agak salah nantinya. Ya, jadi di bab 1, 2 ini pasti ketika yang tadinya bekerja, tiba-tiba nggak bekerja. Tiba-tiba rutin melakukan sesuatu dan tiba-tiba hilang rutinitasnya. Pasti 1, 2 akan langsung
error. Nggak bisa tuh komunikasi efektif, nggak bisa tuh meregulasi emosi. Akhirnya makanya temenku ini gabung bisnis sama kita bareng-bareng, dan dia sekarang dari rumah mulai dagang ya, mulai jualan bareng sama kita. Mulai akhirnya, mam, kirim lagi. Nggak lama tiba-tiba, mam, transferannya masuk nih, orangnya ada di sini. Iya. Cuman aku nggak. Sebenarnya karena begini, perempuan itu butuh berdaya. Aduh. Laki-laki dan perempuan sama. Bayangkan Sama. kalau misalnya kita itu merasa tidak bisa apa-apa, tidak bisa menyumbangkan apa-apa, Ya. tidak bisa berpartisipasi akan sesuatu. Nah, apalagi di dalam keluarga gitu kan. Apa sih rasanya kalau kita tahu misalnya keluarga kita butuh apa, anak kita butuh apa, tapi kita nggak bisa provide Ya. gitu. Kita tidak bisa menyumbang apa-apa, sedangkan kita tahu pasangan kita pun sudah berusaha secara maksimal. Berarti mungkin ini masanya, ini waktunya kita untuk bersama-sama gitu. Ibaratnya kalau kerja sendiri itu melelahkan, kalau berdua mungkin bersama-sama jadi gotong royong ya. Roy. Kerja bakti aja gotong royong. Iya, ini Berarti sama suami istri enak tahu, ngambek juga tetap disuapin. Ya gimana sengambek-ngambeknya orang, saya butuh dia CFO saya, dia pengurus finance-nya saya kreatif directornya, dan kami menjalankan bisnis ini juga. Kenapa? Dari rumah enak banget. Saya kan sebagai ketua hariannya Terang Jakarta. Saya trainer anak-anak juga yang dari Senin sampai Jumat itu benar-benar keliling ke SMA. Istri saya ngajar Quran, saya ngajar anak-anak. Lalu kita juga trainer di Terang Jakarta, tapi masih bisa bisnis dari rumah. Ini saatnya aku panggil temanku, Kak Sab juga insya Allah akan ngejelasin gimana sih. Selain nanti teman-teman bisa scan di sini, insya Allah setelah ini kita bakal ada event sendiri nih. Halo Kak Sab. Halo Kak Dimas, Kak Eza, bener banget nih teman-teman. Untuk yang tadi ya mau dapat penghasilan tambahan dari rumah yang bisa dikerjain bareng sama suami istri nih, dikerjain dari rumah, fleksibel banget, dan produknya berupa suplemen kesehatan dan juga skincare yang insya Allah selain produknya bermanfaat pastinya juga halal dan juga bukan LMM ya teman-teman ya. Jadi insya Allah seperti halnya jual beli biasa, nanti teman-teman untuk tahu lebih jelasnya lagi. Nah, selain juga kita berbisnis nih, diajarin cara berbisnis ya, kita juga punya circle yang positif. Jadi dapat double keuntungan ya, double triple keuntungan, karena selain kita punya peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kita juga bisa punya circle yang positif sekali untuk kita terus upgrade diri, terus upgrade komunikasi bersama pasangan, terus menambah kualitas diri kita untuk terus lebih baik lagi. Untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman silahkan boleh dari sekarang direct message di grup atau juga boleh direct message di Zoom ini, cari nama Sabrina, silahkan ketika aku mau gabung dong bisnis bareng Kak Dimas Eza, atau juga boleh scan barcode yang sudah ada tadi di layar Kak Dimas Eza untuk informasi lebih lengkapnya. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Terima kasih loh Kak Sabrina, Masya Allah kita tuh saling bantu di sini. Makanya tadi aku bilang, ya elah ini kenapa mentor aku muncul semua, ternyata sedibantu itu loh. Aku sih ngerasain sebagai trainer yang udah jalan, terus tetap aja gitu teman-teman dibantu. Karena kan kita suka ngomong gini, gimana ya aku supaya bisa kembali berdagang lagi, cara ngomong aku gimana, semuanya dibantu. Dan ini komunitas MM ini jelas. Kalau kita lihat namanya aja Muslimah Milioner, awalnya begitu ya, mencetak miliarder. MM juga mencintai Muhammad. Jadi kita based on syariah, karena kita cinta MM sama juga Allah. makin mesra. Jadi supaya pasangan ya elah belum selesai ngomongnya. Semoga pasangan-pasangan yang ada di sini makin malam makin mesra. Iya lagi lihat tuh, ini mentor-mentor gue nih yang datang itu selayar itu suami istri semua itu Masya tuh. Allah. Ada tulisannya tuh NM Nuzul Marida, Kadia sama suaminya. Ini semua teman-teman, ini bisnisnya bareng sama pasangan. Jadi sambil memperbaiki, soalnya gini, kita juga butuh kok tempat latihan untuk upgrade komunikasi. Yaitu tadi, kalau beda-beda gimana? Lakinya hobinya mancing, istrinya hobinya ngopi, nggak ketemu. Udah Kalau istrinya hobinya masakin ikan boleh dong, kalau suaminya mancing. tuh masuk kan? Masuk ya.
Dan teman-teman gini, buat yang serius aja ini buat yang serius aja, pengen bareng-bareng sama kita. Nanti setelah Zoom ini selesai, aku cuma tinggal bahas 2 poin lagi dan ini cepat selesai, insya Allah 10 menit. Habis itu kita bakal ngomong in private di Zoom. Gimana sih caranya? Jadi kalau nanti yang mau stay dari 134 orang ini, terus habis Zoom ini ditutup, kita tutup kafaratul majelis, Dim, mau ngobrol banyak dong tentang bisnis lo sekarang bisa seluas ini. Stay aja di sini. Kita bakal ngobrol sekitar 15 menit sampai 20 menitan. Oke, kita lanjut sedikit ke poin 4 dan 5. Nggak lanjut sedikit sih, lanjut banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Poin 4 ke 5. Nih, jelas melatih diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama-sama. Yang 5 nanti ya, tahan ya. Tapi yang nomor 4 dulu. Latihan dulu, karena untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama itu butuh latihan. Paling gampangnya gini. Di rumah, sudahkah bersama-sama mengambil keputusan mau liburan kemana? Tuh. Biasanya ini aja satu arah. Atau ketika mau makan malam, biasanya kalau istri ngomongnya apa? Kalau di timeline ya, kalau di meme-meme di Instagram, kalau ditanya makan malam, istri jawabnya apa? Terserah. Cari itu restoran merek terserah sampai ujung dunia kagak ada. Kalau belajar bermusyawarah kan enak kan? Kamu kayaknya gula lagi tinggi deh. Kamu mau makan apa nih? Kira-kira? Makan sayur. Oke, yang proteinnya ini deh. Oke, enggak, kamu asam uratnya tinggi. Dapat solusinya. Nggak makan. Kan gula tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, udah Ya udah deh, kita kamu nggak usah nggak usah makan, kita tidur cepet aja. Atau kalau gula tinggi, biasanya kita punya solusi. Misalnya biasanya kita minum kopi, ya kopi pahit, es kopi pahit atau es teh pahit. Sekarang alhamdulillah kalau di bisnis kita punya juga pemanis buatan yang satu Bukan tetesnya. pemanis buatan, justru ini Satu pengganti gula. Pengganti gula. Jadi satu tetesnya bisa jadi hampir berapa ya? Kalau Seperti aku 2 sendok gula. Iya, aku tuh kemarin ngerasain satu tetes aja kopinya jadi manis kembali dan aman untuk gula darah. Antaranya bahasnya Oke. habis ini deh. Jadi kenapa kita harus bermusyawarah, mengambil keputusan bersama? Sebenarnya ini tuh tindakan preventif, teman-teman, karena biasanya kalau keputusan ini dibebankan kepada satu orang, tetapi kemudian nanti keputusan ini menghasilkan sesuatu yang buruk gitu ya, atau enggak sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita cenderung akan menyalahkan orang yang mengambil keputusan. Walaupun mungkin nggak disampaikan, tapi di dalam hati ada ngedumel, coba waktu itu ikut apa kata aku, tuh kan papi mah dikasih tahu nggak percaya sih gitu. Nah itu memunculkan nanti ada ya bibit-bibit buat jadi masalah gitu. Nah, ketika sudah segala sesuatu keputusan di dalam rumah tangga kita musyawarahkan, akhirnya keputusan itu pun akan dikerjakan secara sadar, secara mindful, secara bertanggung jawab, karena keputusannya kita ambil bersama, berarti resikonya pun akan kita tanggung bersama juga. Melatih diri bukan? Sangat melatih diri. Akhirnya menjalankan itu kan part dari latihannya. Tapi balik lagi kita kembali ke komunikasi efektif tadi ya. Komunikasi efektif yang pertama adalah tidak memerintah. Ketika bermusyawarah pun tidak memerintah, tidak menjudge, jauhi hal-hal buruk seperti itu. Kita langsung ke poin kelima dan ini yang paling nikmat kalau menurut aku ya, karena mempelajari love languages masing-masing. Ini dia. Ini yang paling nanti insya Allah bisa dilakukan, terutama sama teman-teman yang sekarang nih bareng-bareng nih berdua nyimakin. Boleh ya. Ada yang udah pernah tahu belum love language-nya? Ada pernah nyari atau pernah mendengar love language, terus udah gitu nyari love language-nya suamiku apa ya? Terus atau love language-nya istriku apa ya? Pernah nggak sih tahu? Atau sama sekali nggak tahu? Boleh tulis di chat. Coba Aku nggak boleh tahu. ya, Gitu. aku nggak tahu atau aku sudah tahu. Karena love language-nya kayak heula, love language-nya naon? bahasa cinta. Bahasa cinta teh maksudnya ada yang mengungkapkan cinta gitu dengan siapa tahu nih. Aku tuh mengungkapkan cinta sama istriku dengan mempelototinya lama-lama, kan siapa tahu. Itu aneh banget sih. Caranya adalah, nah betul, gimana caranya untuk mengetahui love language masing-masing? Talk. Tanya, kamu tuh paling suka tuh kalau aku ngapain? Asik. Kita balik ya ke poin pertama. Komunikasi efektif 2 arah. Ada love language orang itu macam-macam. Ada katanya
word of affirmation. Artinya dia suka kalau digombalin pakai kata-kata. Meskipun dia tahu gombal ya gitu. Iya, misalnya kamu udah makan belum gitu, kamu kemana aja, ih kamu pasti capek, Atau kamu mau aku gini, pijit. ini paling smooth mah gini. Apa? Kamu tuh hari ini kesibukannya selain cantik apa? Asik. Banget muruluk tah langsung gitu ya. Kalau yang pintar dan memang senang dipuji seperti itu, berarti kan pasangannya harus mempelajari. Karena istriku suka word of affirmation, berarti aku akan berusaha memprovide word of affirmation itu gitu. Lalu ada lagi yang senangnya di service, act of service. Jadi kalau misalnya dia menunjukkan cintanya itu dia membantu bawain tas gitu ya, bantu apa lagi? Bantu pulihkan ekonomi keluarga Oh, gitu kan, bantu masuk. gitu ya. Lalu kalau misalnya act of ini tuh benar-benar membantunya kelihatan tulus, bukan ngegerundel, bukan apapun gitu, dibantu secara nyata gitu Iya. ya. Terus ada juga love language-nya itu physical touch. Jadi suka megang-megang gitu Iya. loh. Yang tadi ingat nggak, yang di kasur main handphone dua-duanya tapi kakinya bersentuhan, padahal rorombehen tuh, itu akan ada listrik statis teman-teman kalau digosok ya, seret keluar listriknya, karena dua-duanya burik, rorombehen belakang kaki tersentuhan. Tapi love language-nya itu Ya gimana udah. dong? Ya. Nah, terus lagi ada Bener. suka diberi hadiah. Tuh, suka diberi hadiah. Biasanya gini, orang yang love language-nya sesuatu gitu, misalnya suka diberi hadiah, pastikan bahwa dia pun suka memberi hadiah. Jadi vice versa gitu ya. Kalau dia suka diberi hadiah, berarti dia juga suka memberi hadiah biasanya. Nah, jadi bapak-bapak kalau nanti sudah ngobrol terus tahu nih kalau istrinya love language-nya adalah suka diberi hadiah, jadi bapak-bapak kasihlah hadiah. Itu nggak perlu mahal tuh biasanya ya. Istri kalau memang dia love language-nya suka diberi hadiah, mau apa aja tuh kayaknya happy banget gitu kalau dikasih Istri hadiah. saya juga tinggal pulang bawa bakso atau bener-bener pesenin aja bakso dari misalnya GoFood gitu, dia udah seneng. Karena love language-nya gift. Nah nih contoh nih, kita baca chat ya, kolom chat ya. Habis ini kita diskusi, boleh ya? Habis ini kita diskusi, habis itu kita tutup, dan yang mau bisnis kita bisa stay di sini. Selama nikah 10 tahun belum pernah tahu. Tuh Kak, bismillah. Kita balik lagi ke Cari tahu. number one, komunikasi efektif dua arah, tingkatkan cara berkomunikasinya, lalu langsung cari tahu apa love language pasangannya. Tanya aja. Kamu seneng gak sih kalau dikasih hadiah? Seneng banget. Kelihatan dari mukanya, berarti 70% tuh seneng. Kalau aku nggak pegangan tangan sama kamu, kalau di mall gimana? Pergi aja kamu ke kolam sana nyemplung. Berarti dia harus physical touch. Nih, ada juga suami WOA NAOS. Sebenarnya nggak tahu love language saya. Kakak, Bilang aja. bilang aja. Pap, aku tuh seneng Sebutin. deh kalau A, B, C gitu. Betul. Saya bilang sama dia, aku tuh seneng ya kalau gini dan gini. Oh iya, aku sih nggak begitu suka, kata dia. Dan kami nggak mau bongkar ya, tapi love language kami sangat jauh berbeda. Sehingga dia berusaha memenuhi punya saya berusaha memenuhi miliknya. Apa yang Jadi nggak harus sama ya. Kakak-kakak nggak harus sama antara suami dan istri. Cukup dengan kita mengetahui apa love language suami dan suami mengetahui apa love language kita, dan kita saling memenuhi itu gitu. Nah, itu insya Allah akan memunculkan kembali Sparknya nanti akan mulai lagi. Tebak-tebakan. Kalau love language istrinya physical touch, love language suaminya physical touch, cocok, gulat. Saya seleket kalau katanya. Enggak, gulat langsung, kan olahraga gulat gitu, harus nempel physical terus. touch, Oke. nempel terus. Nah, Baiklah. udah. Jadi dapat partner bergulat ya. Atau misalnya love language-nya saling memberi hadiah, cari duit dulu bareng, baru kasih hadiah ya. Makanya akhirnya menambah penghasilan tuh penting ya teman-teman ya. Oke, kita buka ngobrol-ngobrol. Siapa tahu teman-teman ada yang mau tanya di kolom chat sebelum nanti kita tutup kelasnya. Dan ingat ya, untuk yang benar-benar serius nih mau nanya nambah penghasilannya gimana, bantu suami dari rumah, produknya halal, enak banget, marginnya juga besar, produknya juga kalau disimpan kecil banget, pokoknya enak lah. Enak.
Habis ini kita ngobrolin private. Silakan ditunggu kalau misalnya mau raise hand juga boleh ya Kasab ya. Nanti kita akan persilakan untuk bicara. Oke. Silakan take a break dulu 10 detik untuk mencerna semuanya. Sambil take a break, sambil aku buka ininya, silakan dilihat di layar. Oke, aku sambil baca-baca ya, teman-teman, sambil melihat jalan keluarnya ini aku save di layar gitu. Mau banget komunikasi dua arah, tapi kalau ajak suami diskusi, dia kayak nggak respon. Di sini kami mau memberi disclaimer dulu, apapun yang terjadi, ini adalah sesuatu yang bisa kita kontrol dulu. Misalnya, ajak suami diskusi tapi dia nggak respon. Kita akan mengajak teman-teman untuk muhasabah. Sebentar. Ngajak diskusinya udah cakep belum? Kalau ini ngomongin suami ya, ketika ngajak diskusinya udah touch up dulu belum sedikit? Rambutnya udah disisir? Udah pakai wangi-wangi dulu? Suaminya sudah kenyang dulu? Sudah siapkan cemilan untuk diskusi? Sudah pesan kopi dulu belum untuk diskusi? Gitu. Ketika semuanya sudah tertata di depan, diskusi akan ngalir sejam 2 jam. Dan diskusi itu satu ngomong, satu listening, satu bicara, satu listening, dan tidak ada pemutusan omongan di tengah atau melengkapi kalimat, nggak ada. Atau jangan-jangan tipe ketiga, adu mekanik. Adu mekanik tuh maksudnya si paling. Suaminya curhat capek, istrinya aku yang lebih capek gitu. Jadi memang harus ada cara-cara yang kita lakukan yang berbeda-beda. Jadi misalnya nih, kita coba cara yang ini nggak berhasil. Berarti harus coba cara yang lain atau upgrade caranya. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengharapkan hasil yang berbeda dari cara yang sama. Nah, kita harus coba cara-cara yang lain. Kayak tadi, mungkin waktu ngomong suaminya lagi lapar. Atau waktu ngomong suaminya lagi main game. Otomatis kita mah nggak akan didengerin gitu ya. Atau suaminya tadi sebenarnya pengen apa nggak kita kasih gitu kan, pengen dibikinin apa Indomie misalnya, terus kita nggak bikinin tapi kita pengen dia dengerin kita ngomong dulu, nah nggak nyambung kan. Jadi memang harus ada tips-tips, harus ada trik-trik yang harus kita ulang-ulang, dicoba di sini berhasil nggak, berarti cara lain. Berhasil nggak, cara lain. Ibaratnya waktu kita baru menikah juga kan nggak langsung tahu cara ngomong sama suami itu kayak gimana, pasti kita trial and error gitu. Nah, alangkah baiknya ketika kita sekarang udah ngerti nih, berarti kita harus tambah ilmu, tambah belajar. Cobalah trial and error ini terus sampai kita dapat percobaan berhasilnya. Ibaratnya gini, orang yang menemukan penemuan aja tuh nggak mungkin menemukan itu dalam percobaan pertama. Bisa jadi baru ketemu hasilnya setelah percobaan ke-101. Tapi bayangkan pada waktu percobaan ke-100 dia nyerah dan berhenti. Nggak ketemu tuh akhirnya. Ya gitu ya, karena memang namanya rumah tangga itu perlu diusahakan. Jadi jangan lelah-lelah untuk berusaha. Yes, gitu, perbaikan terus ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Terus kalau tadi ada yang ini, pasanganku belum mau diajak upgrade. Nah, kalau belum mau diajak upgrade, aku sih terus ngajak muhasabah ke kitanya. Bagaimana sih kalau suami kita nggak mau diajak upgrade? Tapi kenapa kita berhasil ngajak teman-teman kita untuk kongkow dan ngopi? Kenapa kita berhasil ngeracunin teman-teman kita misalnya untuk ikut pound fit? Kenapa kita bisa ngeracunin teman-teman kita untuk ngopi bareng, untuk suka kopi pahit, untuk apapun? Tapi kok sama pasangan kita nggak bisa ngeracunin? Berarti tekniknya kita nih. Berarti apakah kita gara-gara kesebelan sama pasangan kita? Apa yang kita lakukan kepada orang lain kita muhasabah deh, terutama bapak-bapak yang ada di sini. Mohon maaf lahir batin, perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelas, yang paling baik di muka bumi adalah yang paling baik ke keluarga sendiri. Sehingga kalau bapak-bapak di kantor dikenal menjadi orang baik, maka istrinya harus bersaksi dia lebih baik daripada dia versi kantornya. Oke, Kak, gimana kalau istri yang physical touch tapi suaminya enggak? Nah, ini adalah kurban. Harus mengorbankan dan berusaha. Aku Yes. bukan physical touch, dia physical touch. Beda kok kita. Saya tuh pokoknya ini kaki nempel ini. Pokoknya nempel aja.
Tangannya tempel aja, kaki jempol doang kadang-kadang nempel. Misalnya lagi ngobrol, lagi training berdua gitu di Elevaton acaranya Terang Jakarta, itu kaki menempel aja pokoknya. Yang penting ada gitu. Jadi dia sebagai yang nggak suka ketempelan, gue kayak jin ketempelannya. Dia yang nggak suka ketempelan, dia harus agak sedikit ber apa ya, Mengalah berupaya, ya, berupaya berupaya gitu. untuk ini eh, comfort dalam hal itu gitu, menyamankan Betul. diri gitu. Suamiku belum mau tampil, iya saya kenal suaminya, itu mah dari dulu juga gak mau tampil suaminya. Padahal ada di situ, kalau nggak di sebelah di depannya ada dia lagi dengar ketawa-ketawa gitu. Tapi ditarik nggak mau, soalnya badannya gede. Insya Allah. Kayaknya kalau nggak ada pertanyaan semuanya udah paham ya. Ya, Bismillah Masya ya. Allah. Mudah-mudahan atau gini deh, aku polling coba pengen tahu aja sebenarnya kayak apa sih. Jangan-jangan, jangan-jangan diem teh nggak paham. Aku kirim ini baru. Sekarang teman-teman silahkan sebelum aku tutup dan kita lanjut ke private Zoom. Nah, coba kita lihat paham nggak? Empat puluh lima terus, 46, 47, 48. Oke, sambil polling, sambil kita lihat apa ya, sebuah video yang ini terinspirasi dari teman kami namanya Kang Sani, seorang konselor pernikahan yang luar biasa dari Terang Learning. Sambil apa namanya, sambil voting. Abis ini kita akan tutup dan kita akan lanjut ke private Zoom. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tata ruang aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti kita punya kesibukan malam, tetap kumpul di meja panjang ruang makan, kita berbincang tentang hari yang panjang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa usahakan rumah kita bareng-bareng supaya bisa menjadi keluarga ideal di tengah akhir zaman. Dan tentunya teman-teman, alhamdulillah sudah cukup 80% paham, dan boleh teman-teman yang minta diulang, insya Allah kita akan upload hari ini ke YouTube supaya nanti teman-teman bisa mengulang lagi, dan mudah-mudahan kami bisa menemani teman-teman supaya upgrade-nya bareng-bareng, tentunya masuk surga bareng-bareng dan sukses bareng-bareng juga. Ada yang bilang di DM prakteknya agak susah kan? Betul sekali, karena prakteknya susah harus dimulai setelah tutup Zoom ini. Jadi kalau nunda besok, insya Allah pasti gagal. Mau dilakukan 3 hari lagi, insya Allah gagal. Yang serius akan benar-benar setelah Zoom ini ditutup,
kita akan praktek. Dan teman-teman sebelum ditutup, kami ingatkan sekali lagi, barang siapa yang mau bisnis bareng sama kami, yang bisa menghasilkannya dari rumah, marginnya juga bagus, enak banget ngurusnya gitu ya, dan dibimbing sama komunitas, dibimbing sampai menghasilkan, tenang aja. Kita akan kasih waktu jeda, sehabis Kak Sabrina tutup, kita akan kasih waktu jeda sekitar 3 menit, habis itu kita akan zoom in private. Yang lainnya silahkan bisa melanjutkan kegiatannya. Maka izin dari kami berdua, tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Kak Sabrina. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua gimana materinya? Keren atau keren banget? Masya Allah, keren banget ya, jempolnya dong. Wah, terima kasih banyak Kak Dimas dan Nomi Eza untuk materinya malam hari ini. Bener banget, ilmunya tentunya harus langsung dipraktekkan nih setelah Zoom ini, boleh langsung tanya suaminya, "Kamu sukanya apa?" Terus ngomong, "Aku ternyata sukanya seperti ini," gitu ya, supaya kita mulai membangun komunikasi efektif dua arah. Dan juga teman-teman, seperti yang sudah diinformasikan bahwa untuk teman-teman yang mau bergabung bisnis bareng Kak Dimas dan Eza atau mau tanya-tanya dulu nih seputar bisnis apa sih gitu ya, penasaran, boleh untuk tetap stay di Zoom ini karena kita akan lanjut ngobrol mengenai bisnis yang sedang dijalankan oleh Kak Dimas dan Kak Eza. Dan juga untuk teman-teman yang, eee tidak ingin stay di Zoom, tidak apa-apa, nanti link dari, acara hari ini akan kita share di grup dan juga teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya kembali, tapi memang sayang sekali kalau misalnya peluang kali ini tidak dimanfaatkan dengan baik karena ada peluang